Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita semua bisa berjumpa kembali secara virtual pada kuliah metabolisme gizi makro. Yang terhormat Ibu Anindita Syabdisyagata selaku dosen pengampu mata kuliah metabolisme gizi makro dan teman-teman semua yang berbahagia. Kami dari kelompok 14 mendapatkan topik 8 yaitu berjudul metabolisme asam amino dalam bentuk asam amino lain. Definisi asam amino. Asam amino adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karboksil dan amina, serta rantai samping yang spesifik untuk setiap jenis asam amino. Berikut merupakan gambar dari skema asam amino. Dari 20 jenis asam amino, ada yang tidak dapat disintesis oleh tubuh dan harus didapatkan dari makanan. Asam amino ini dinamakan asam amino esensial. Selebihnya adalah asam amino yang dapat disintesis dari asam amino lain. Asam amino ini dinamakan asam amino non-esensial. Asam amino non-esensial. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh dalam kondisi tertentu, tanpa harus mendapatkannya dari makanan. Yang termasuk asam amino non-esensial ini adalah asam aspartat, alanin, glutamin, glisin, sistein, serin, asparagin, asam glutamat, tirosin, prolin. Selanjutnya ada asam amino esensial. Asam amino esensial adalah 9 jenis asam amino yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh, sehingga Anda harus mengonsumsi asupan tertentu untuk memenuhinya. 9 jenis asam amino esensial adalah histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin. Biosintesis yang akan dibahas di sini adalah biosintesis asam amino non-esensial. Biosintesis asam amino non-esensial dari senyawa amfibolik untuk sintesis alanin, glutamat, aspartat, asparagin, serin, dan glisin. Sintesis glutamat. Glutamat dan aspartat disintesis dari asam alfa-ketogglutarat dengan reaksi transaminasi sederhana. Katalisator reaksi ini adalah enzim glutamat dehidrogenase dan selanjutnya oleh aspartat aminotransferase. Gambar 2.4 ini adalah skema reaksi biosintesis glutamat. Sintesis aspartat. Pembentukan aspartat melalui transaminasi yang mana glutamat sebagai donor gugus amin, oksaloasetat sebagai akseptor dan memerlukan enzim aspartat transaminase atau AST, atau disebut juga serum glutamat oksaloasetat transaminase atau SGOT. Gambar di bawah ini merupakan skema dari reaksi sintesis aspartat. Sintesis alanin. Pembentukan alanin melalui transaminasi yang mana glutamat atau aspartat sebagai donor gugus amin, sedangkan piruvat sebagai akseptor gugus amin. Reaksi ini memerlukan enzim glutamat transaminase atau alanin transaminase atau ALT, disebut juga SGPT atau serum glutamat piruvat transaminase. Gambar di atas, gambar 1 itu adalah reaksi sintesis alanin dari piruvat. Sintesis glutamin.
Pembentukan glutamin dari glutamat ditambah NH4 memerlukan Mg dan ATP, dikatalisis oleh enzim glutamin sintetase. Gambar di atas ini merupakan adalah sintesis glutamin dari glutamat. Sintesis asparagin. Pembentukan asparagin dari aspartat dengan donor NH4+ dari glutamin dan memerlukan ATP dan dikatalisis oleh enzim asparagin sintetase. Gambar di atas itu merupakan sintesis asparagin dari aspartat. Selanjutnya sintesis glisin. Pembentukan glisin dari serin memerlukan enzim serin hidroksimetil transferase atau glisin hidroksimetil transferase dan tetrahidroksifolat atau THF sebagai akseptor gugus metil dari serin membentuk metilen tetrahidroksifolat, metilen tetrahidroksifolat. Berikut merupakan skema dari sintesis glisin. Selanjutnya biosintesis asam amino non-esensial dari asam amino esensial. Sintesis sistein. Sistein dibentuk dari asam amino esensial, metionin, dan serin, yang mana metionin akan diubah menjadi S-adenosil metionin. Selanjutnya menjadi homosistein yang menyediakan gugus sulfur, sedangkan serin menyediakan atom karbon sebagai rangka karbon. Reaksi pertama adalah sintesis sistationin dari serin dan homosistein oleh enzim sistationin sintetase. Selanjutnya sistationin dipecah menjadi sistein alfa ketobutirat dan amonia oleh enzim sistationin sistationase. Senyawa antara sistationin banyak terdapat dalam jaringan otak mamalia. Kelainan genetik yang menyebabkan kelainan sintesis sistationin sintase menyebabkan terjadinya gangguan mental homosistinuria, sedangkan kelainan genetik yang berkaitan dengan gangguan sintase enzim sistationase dinamai sistationuri. Berikut merupakan skema sintesis sistein dari homosistein dan serin. Selanjutnya sintesis tirosin. Tirosin dibentuk dari asam amino esensial fenilalanin dikatalisis oleh enzim fenilalanin hidroksilase yang memerlukan NADPH dan O2. Reaksi berjalan irreversibel atau satu arah. Reaksi keseluruhan memerlukan penggabungan satu atom oksigen atau O2 ke dalam posisi pada dari molekul fenilalanin. Sedangkan atom oksigen lainnya direduksi membentuk air. Tenaga reduksi disediakan oleh NADPH dari tetrahidroksibiopterin, yaitu suatu pteridin yang mirip dengan yang terdapat di dalam asam folat. Berikut merupakan skema sintesis tirosin dan fenilalanin. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.